Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini masih tetap saya menanggapi sebuah buku yang ditulis oleh Robert Murray, seorang cendekiawan, seorang teolog, seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat yang telah menulis sebuah buku berjudul Islamic Invasion. Kini adalah saya menanggapi sebuah judul yang ditulis besar dan dicetak tebal. Judulnya adalah hubungan pribadi. Ini terdapat di dalam buku Islamic Invasion itu halaman 119. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert Murray menulis di dalam bukunya itu sebagai berikut. Menurut Alkitab Perjanjian Baru, manusia dapat berbicara dan berhubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus melalui rohnya yang tinggal di dalam hati manusia. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Kristen berbicara mengenai kasih mereka kepada Yesus Kristus. Sebaliknya apa yang bisa diungkapkan oleh umat muslim kepada Muhammad tentang cinta mereka? Muhammad sudah mati. Tanggapan dan pendapat saya mengenai pernyataan Robert Murray ini adalah sebagai berikut. Sebenarnya tidak ada riwayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang Yesus Kristus mengatakan bahwa rohnya Yesus Kristus tinggal di dalam hatinya manusia. Yang ada adalah riwayat bahwa Yesus Kristus diangkat ke langit atau surga untuk menemui Bapaknya dan tinggal di sebelah kanan Bapaknya. Jika orang-orang Kristen mengatakan rohnya Yesus tinggal di hatinya manusia, lalu badannya tinggal di surga, duduk bertahta sebagai raja di sebelah kanan Bapaknya, tubuh tanpa roh. Apa artinya? Sebaliknya, roh tanpa tubuh, apa pula gunanya? Apa pula artinya? Silakan para saudara-saudara Kristiani untuk memberikan penjelasan pertanyaan ini. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya lanjutkan lagi tanggapan saya terhadap pernyataan Robert Murray yang tadi itu. Memang
Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia dan semua nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah meninggal dunia, termasuk Nabi Isa Al-Masih alaihissalam putra Maryam juga sudah meninggal dunia, seperti manusia yang lainnya juga meninggal dunia. Inilah pendapat saya berdasarkan kajian saya di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Apa yang bisa diungkapkan oleh umat muslim kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cinta mereka? Jawabnya adalah orang-orang Islam mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya dengan mencontoh perilaku, mencontoh cara hidup Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kemuliaan. Beliau berakhlak mulia, mencontoh tutur katanya yang andap asyor, yang sopan dan santun. Singkatnya, meneladani perbuatan dan cara-cara hidup Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat manusiawi, sangat realistis, penuh kesucian, dan semua petunjuk, perintah maupun larangan beliau Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bisa diterapkan oleh semua umat Islam dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Sebaliknya, umat Kristen tidak seorang pun yang sanggup dan dapat melakukan perintah ataupun anjuran maupun larangan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa? Karena memang tidak manusiawi, tidak realistis, tidak masuk akal. Satu contoh nasihat Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina mata. Maka cungkillah mata dan buanglah matamu. Matius pasal 5 ayat 28 dan ayat 29. Adakah petunjuk Yesus Kristus ini pernah dilakukan oleh orang-orang Kristen? Saya belum pernah menemukan yang seperti itu. Tidak pernah ada yang bisa memenuhi petunjuk dan perintah seperti itu. Saya yakin jika perintah itu diterapkan di dalam kehidupan manusia, khususnya umat Kristen sehari-hari, maka dunia ini akan dipenuhi orang-orang buta karena dicongkil matanya menjadi tunanetra. Jika mencuri atau menjambret atau merampok, maka
penggallah dan buanglah tanganmu. Terdapat di dalam surat Matius pasal 5 ayat 30. Jika perintah itu dijalankan dan dicontohkan oleh Yesus Kristus, maka akan sangat banyaklah orang-orang Kristen yang buntung tangannya karena dipenggal, karena kasus-kasus pencurian, kasus-kasus perampokan juga terjadi di mana-mana yang juga dilakukan oleh umat Kristen, utamanya di negara-negara barat. Sebaliknya justru pergaulan bebas dan perzinahan menjadi kebiasaan orang-orang barat yang notabene orang-orang Kristen yang mayoritas di negeri-negeri barat itu. Kesimpulannya, bahwa paham tentang rohnya Yesus Kristus yang katanya tinggal di hati manusia itu hanyalah khayalan dan angan-angan kosong tanpa dalil dan tanpa dasar pijakan agama yang kuat. Jadi memang sangat jauh berbeda dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat realistis, sangat logis, sangat praktis, sangat masuk akal, dan sangat manusiawi. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kiranya kita akhirkan dulu tanggapan kita kali ini, dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya mengenai tanggapan saya terhadap hal-hal lain yang terdapat di dalam buku Islamic Invasion karya Robert Murray itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menanggapi buku Islamic Invasion ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.